Silahkan duduk kembali. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes, Bapak kami yang setia Tuhan. Kami percaya Bapak pernah menjalankan Tuhan.
Nyatakan dirimu di tengah-tengah kami, nyatakan kasihmu di tengah-tengah anak-anak AOG. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim PAW. Luar biasa ya. Siapa yang antusias siang hari ini boleh lambaikan tangannya? Ya. Apa kabar semuanya AOG? Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Mona. Kalian bisa panggil Kak Mona ya. Bagi yang belum mengenal, salam kenal buat kita semua, ya. Oke. Siang hari ini kamu akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih juga buat gembala kalian Stefani yang sudah kasih kesempatan buat kamu. Ya, di dalam tema bulan Februari kita sudah mendengar temanya adalah tentang emotion. Ya, bagaimana bulan ini tujuannya untuk membangun setiap AOG mengenal dirinya sendiri dan setiap AOG memahami cara untuk mengendalikan emosi yang dimiliki. Dan yang ketiga, setiap AOG tidak menjadi anak muda yang cepat marah, ya, melainkan memiliki hati yang penuh kasih sayang. Yang mau katakan amin? Amin. Dan topik ini minggu keempat, minggu yang terakhir. Yang minggu pertama ada heart anxiety, thought, passion, dan yang terakhir adalah mood swing. Ya. Jangan dilihat ya. Oke. Topik hari ini adalah mood swing. Kamu akan tunjukkan sebentar video, jangan terlalu tegang ya, relax saja, oke? Ya, silakan videonya. Sebelum kita masuk tentang mood swing itu apa sih? Kita lihat videonya, yuk. Yang satu, yang emotion. Oke, sebentar ya. Yang semangat katakan yeah. Ya. Video tentang emotion. Ada klip yang satunya ya. Oke. Tunggu sebentar, kita kan belajar emosi ya, jadi kudu apa? Sabar. Ya, kita kudu sabar ya. Oke. Ini tema terakhir tentang emosi. Dan kita akan belajar tentang apa sih mood swing itu. Kamu ada bawa satu video tentang mood swing. Oke, nggak bisa ya? Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi permasalahannya apa sih tentang kita mau belajar tentang mood swing? Karena seorang remaja yang masih mencari jati diri sangat mudah mengalami mood swing. Mungkin kalian masih belum ngerti apa sih mood swing gitu ya. Nah, sehingga AOGers perlu belajar untuk mengendalikan mood swing yang terlalu cepat berubah agar tidak menyakiti orang lain atau diri sendiri. Yang mau katakan amin? Ini permasalahan terbesarnya ya. Next. Nah, kalau kita tidak bisa mengenali dan mengendalikan diri, maka suasana hati dan keadaan luar akan pegang kendali hidup kita. Jadi kita tidak mau seperti ini. Kita mau hidup kita ditentukan dari dalam, bukan dari luar. Yang mau katakan amin? Amin. Ya, apa aja yang kita akan pelajari hari ini? Next, ini adalah yang akan kita pelajari. Yang pertama, mood swing itu apa sih? Ya, kemudian tanda-tanda orang yang mengalami mood swing. Yang ketiga, penyebab munculnya mood swing. Kemudian cara mengendalikan mood swing. Dan yang terakhir, kamu kasih tips dan aplikasi yang kita bisa lakukan. Semangat ya. Oke, next. Nah, kita masuk dalam pengertian mood swing. Mood swing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah asing di bidang kedokteran yang artinya ayunan suasana hati. Jadi mood swing itu ayunan suasana hati. Kemudian mood swing adalah perubahan suasana hati yang cepat. Jadi
berubahnya itu sangat cepat. Kalau kalian pernah lihat bandul, ya itu kan bandul tau, itu dia bisa cepat sekali. Nah seperti itu kalau kita mood swing, perubahan suasana hati kita tuh bisa berubah dengan cepat. Ya sampai di sini mengerti? Yang mengerti boleh angkat kepalanya. Oke, next. Nah ada juga pengertian mood swing di sini. Mood swing adalah bentuk olahan pikiran yang berhubungan dengan perasaan yang berubah dengan cepat. Jadi mood seseorang akan sangat tergantung dari pola pikirnya. Ya, mood itu tergantung dari pola pikir kita ternyata. Ya. Kemudian menurut John Brockle, ini seorang psikiater, semua orang mengalami mood swing dan itu hal yang natural. Katakan sama kanan kirinya, ya apa-apa, natural kok. Ya, semua orang pasti pernah mengalami seperti ini. Bahkan pendeta pun pasti juga pernah mengalami hal ini. Kak Mona juga. Kak Mona, apakah sampai sekarang masih bisa kita terjadi? Maksudnya Kak Mona bisa merasakan mood swing kalau Kak Mona tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Ya, makanya siang hari ini kita mau belajar ini. Namun jika mood swing itu muncul secara drastis, berulang atau terlalu sering, itu juga bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Sehingga kita harus mengenal diri kita sendiri dan mengendalikan mood swing kita. Yang mau katakan amin? Amin. Ya, next. Nah, semua orang dengan status atau jabatan apapun pasti pernah mengalami mood swing. Untuk itu kita perlu mengenal diri kita dan belajar untuk mengatasi mood swing atau perubahan suasana hati yang cepat. Ya, tidak perlu dari orang lain. Gara-gara kamu, moodku nggak enak, gitu. Gara-gara cici, gara-gara pucuk, moodku jadi nggak enak. Itu tergantung dari kita sendiri, ya. Jadi bukan dari orang lain, kita harus kenal dulu diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Yang mengerti, anggukan kepalanya. Oke, next. Nah, oke. Ini adalah tanda-tanda orang yang mengalami mood swing. Ini beberapa aja. Kita bisa merasa paling percaya diri hari ini, tetapi besoknya bisa down banget. Kalian pernah nggak merasakan kayak gitu? Pernah ya? Misalnya, pokoknya aku bisa nih. Tapi besoknya sudah hari H mungkin kalian bisa down banget. Kemudian tadinya sama keluarga baik-baik, ceria. Malamnya di rumah sama keluarga bisa marah-marah, ngambekkan, tutup pintu. Seperti itu bisa terjadi. Ini tanda-tanda beberapa saja. Next, hari ini semangat, besoknya nggak semangat, ya, lelah dan capek. Kemudian mencampur adukan perasaan dengan pelayanan atau pekerjaan. Ini juga salah satu tandanya. Misalnya kalian moodnya nggak baik, kalian mencampur adukan itu. Aku lagi bete, ya udah aku nggak mau pelayanan. Aku lagi kesel sama orang, ya udah aku nggak mau deket-deketan sama orang. Ya, itu kan perubahan suasana hati kita gitu, cepat banget. Terus status galau, status bahagia di WA story ya seperti itulah ya. Jadi kita bisa saja status yang bahagia atau tiba-tiba sorenya kita galau seperti itu. Nah yang terakhir, gelisah dan khawatir berlebihan. Kamu ketemu ada orang yang mood swing dan dia benar-benar cepet banget. Jadi di chatting itu kamu kan mentoring dia, ya kamu harus semangat, pokoknya jangan menyerah. Tiba-tiba dia bilang, oke Kak Mon, siap, saya mau semangat. Besoknya di chatting lagi, di Kak Mon mentoring lagi, down banget, aku menyerah Kak Mon, aku pengen bunuh diri. Terus gimana? Kak Mon yang mentoring bagaimana? Karena dia sendiri sudah mengambil keputusan, aku nyerah. Nah itu tanda-tanda mood swing seperti itu ya. Sampai di sini jelas semua? Jelas ya? Kak Mon kecepatan nggak? Enggak ya? Oke. Nah tanda ini hanya sebagian. Kalian boleh cek di hidup kalian apa yang pernah terjadi di dalam hidup kalian. Karena kita kan beda-beda, kasusnya beda-beda, faktornya beda-beda, ya. Di rumah kejadiannya beda-beda, ya. Karena kita memang nggak sama, ya. Kita nggak sama, kita semua pribadi yang utuh, pribadi yang
sendiri-sendiri yang memiliki masalahnya masing-masing. Oke. Nah, ada lagi contohnya. Oh, sudah masuk sini. Nah, ini penyebabnya kenapa bisa muncul namanya mood swing, ya. Mood swing itu tadi kakak ulang, perubahan suasana hati yang cepat. Dan penyebabnya bisa muncul yang pertama secara medis bisa karena kondisi hormon. Jadi kalian percayalah, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya hormon. Ya, baik pria, baik wanita itu punya hormon. Ya, kalau wanita itu PMS di setiap bulannya ada ya. Jadi menstruasi. Kalau cowok ada juga hormon, tapi hormonnya itu kalian tahu gak sih kalau hormon cowok apa ya? Misalnya tumbuh kumis, terus apalagi berbulu lebat. Nah itu hormon laki-laki yang ada di yang kelihatan secara fisik ya. Nah, apalagi kurang tidur. Nah, penyebab muncul mood swing ini juga bisa karena kurang tidur, apalagi kurang duit. Ya kalau kita kurang duit, pasti kita moodnya nggak enak ya. Mau diajak makan juga, aduh, nggak usah sih, aku lagi ya karena kurang duit gitu ya. Padahal cicinya mau traktir ya. Terus kecapean, bisa loh kita kecapean, terus kita bisa berubah suasana hatinya tuh bisa. Makanya perlu juga yang namanya istirahat, ya. Kemudian pola makan yang salah. Pola yang makan yang salah ini bukan berarti harus makan yang yang sehat-sehat ya, yang mahal-mahal, bukan. Tetapi mengatur pola makan. Misalnya bangun pagi, kamu nggak pernah sarapan. Nah, hari ini kita harus belajar sarapan karena apa? Itu menentukan mood kita juga hari itu. Supaya kita bisa konsentrasi berpikir hari itu. Supaya kita pikiran kita dan perut kita aman ya. Jadi kalau misalnya terlambat makan itu juga bisa bikin mood swing. Pernah nggak mengalami? Yang pernah mengalami angkat tangan? Ya banyak. Berarti hari ini kita belajar untuk sarapan ya. Oke, terus ketidakseimbangan kimia pada otak ini juga ada. Depresi bisa, obat-obatan juga bisa. Pengaruh obat, kalian hatinya bisa berubah-ubah dengan cepat. Miras, di sini ada nggak yang minum miras? Nggak ada ya? Minumnya apa? Air putih. Bagus. Oke ya. Ya anak oke semua di sini luar biasa. Terus yang terakhir ini merasa tidak diterima. Bisa terjadi. Kita pernah nggak merasa tidak diterima? Pernah ya? Rasanya, aku nggak diterima di rumah, di gereja. Akhirnya kita jadi kayak terasing, ya. Kita akhirnya tidak mau dekat-dekat. Nah, ini penyebab muncul mood swing. Oke. Terus sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, kalau kita sudah tahu penyebab dari mood swing, kita akan belajar bagaimana cara mencegahnya. Ya, yang mau katakan amin? Tadi penyebabnya sudah banyak ya. Apalagi penyebabnya? Putus cinta loh bisa. Ada nggak yang putus cinta di sini? Nggak ada ya. Atau di TP, apa sih TP tuh? Di PHP ya, di PHP-in sama cewek atau cowok bisa loh. Nah, tapi kita harus sadar, tadi kan kita kenal bahwa itu ternyata bukan datang dari, maksudnya kita jangan kendalikan, jangan perasaan kita dikendalikan oleh keadaan di luar. Kita yang harus ambil keputusan. Yang mau katakan amin? Ya, nah yang pertama kita mau masuk slide berikutnya adalah cara mengendalikan mood swing. Yang pertama, catat, kendalikan pikiran kita. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Ya, kendalikan pikiran kita. Mood seseorang akan sangat tergantung dari pola pikirnya. Jika kita terus memikirkan hal negatif atau buruk, maka mood kita akan down dan emosi bisa cepat terbakar bagai rumah yang dilalap api. Ya, kendalikan pikiran kita. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, saya tadi itu merasa perasaan saya itu tidak diterima di gereja. Saya merasa nggak diterima sama temanku. Kok sahabatku dekat sama yang itu ya? Kendalikan pikiranmu. Ya, enggak. Pikirkan hal yang positif, hal yang suci, hal yang benar. Jangan pikirkan memang mungkin
dia nggak suka kalian sama aku. Itu pesimis dengan diri sendiri. Ya, Oke, jangan seperti itu. Yang mau katakan amin? Nah, kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kebenaran firman Tuhan tentang kendalikan pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 5b, kamu mau bacakan? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi segala pikiran kita taklukkan di dalam Tuhan atau kepada Kristus. Alkitab mengajarkan kita lewat, ini perkataannya siapa? Perkataannya Paulus dan rekan-rekan sekerjanya yang terus berusaha untuk menghancurkan berbagai pola pemikiran yang dibangun ternyata lewat apa? Keangkuhan, kesombongan, pride, harga diri. Nah, pola pikir yang seperti itu kita harus kendalikan, kita harus hancurkan pola pikiran-pikiran yang jahat itu, kita arahkan kepada Tuhan semuanya. Yang mau katakan amin? Ya, kita harus mengendalikan pikiran kita dan mengarahkannya kepada Tuhan. Nah, coba contohnya apa lagi sih? Saya harus mengendalikan pikiran saya nih. Besok UTS hari Senin. Udahlah, aku lagi nggak mood nih belajar. Itu kan keangkuhan. Bisa lahir kesombongan dan akhirnya nanti hasilnya jelek, dia tambah mood. Ya, jadi kendalikan. Kalau misalnya kita tidak kendalikan pikiran yang malas, pikiran yang menunda-nunda, maka kita akan menerima yang namanya hasil yang sudah kita tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, oke. Jadi kita mau belajar next. Menurut Paulus, semua yang dianggap merintangi pengenalan akan kebenaran firman Tuhan harus ditaklukkan, ditangkap hingga menyerah, ditundukkan. To make it fully surrender into the obedience of Jesus Christ. Ini penting, apalagi di dalam umur-umur kita yang masih gampang sekali berubah suasana hatinya. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar dari sekarang, nanti kalian usia 20, 30, 40 tambah parah, tambah nggak bisa diperbaiki, tambah nggak bisa kalian mengontrol pikiran kalian. Belajarlah dari sekarang, dari hal-hal kecil aja. Belajar untuk mengatur pikiran apa yang ada di pikiran kita. Yang mau katakan amin? Ya. Oke, kesimpulannya, jadi untuk bisa mengendalikan mood yang naik turun atau nggak keruan, kita harus menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, next. Mengapa kita harus mengendalikan pikiran kita? Karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Nah, pikiran ternyata juga akan mempengaruhi keputusan kita. Saya tahun ini nggak bisa masuk kuliah. Ya udah, aku biasa-biasa aja lah. Terus akhirnya kalian tidak jadi maksimal karena kalian sudah menyerah, sudah bad mood duluan, sudah menyerah duluan, sehingga keputusan yang akan kalian ambil itu kalian akan terima seperti itu ya. Nah, makanya kamu sampaikan jangan sampai kita menyesal dengan keputusan-keputusan kita. Dimulai dari kendalikan pikiran kita. Oke, yang semangat katakan senang sekali. Lanjut ya. Lanjut. Catat yang kedua, bagaimana cara kita mengendalikan mood swing? Yang kedua adalah jaga hati kita. Katakan jaga hati kita. Ya, di sini ada gambar security. Tadi kamu bilang kan, yang jangan dikendalikan dari keadaan yang di luar, tetapi di dalam. Nah, yang bisa jaga hati kita sendiri itu siapa? Kita sendiri. Apakah Kak Muna bisa jaga hatinya, Kak Sandros? Ya enggak. Ya, jadi kita harus jadi security sendiri di dalam hati kita. Ya, kita harus jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini sangat jelas mengingatkan kita soal hati. Kelihatan loh. Jadi kalau misalnya kita nggak jaga hati, itu sangat kelihatan. Kalian mungkin nggak tahu, tapi apa ya, aura kalian tuh kelihatan gitu. Kalau kalian mungkin lagi bete, kalau kalian mungkin lagi marah sama orang, atau kalian lagi jaga jarak sama orang, lagi perang dingin sama orang, itu kelihatan. Makanya jagalah hati kita, karena di situ terpancar apa? Kehidupan. Kak Mona rindu sekali, maksudnya AOG ini, kita ini kan AOG di sini kebanyakan keluarga ya. Ada yang sepupuan, ya, ada yang ya deket lah, Magelang kecil, jadi pasti dekat. Nah, Kak Mona rindu juga kita semua yang ada di sini. Ya, yuk kita tadi sudah jaga pikiran, jaga hati kita, saling sayang satu sama lain. Karena kita ini keluarga, amin. Kita beda-beda, tetapi kamu percaya lewat AOG di tempat ini kalian akan diberkati, amin. Masa muda kalian akan diberkati lewat teman-teman yang ada di samping kanan kiri kalian. Ya, jadi sayangi teman di samping kanan kiri kalian. Kalau misalnya teman satunya agak kurang gimana gitu, ya dibangun. Ya, jangan ada jarak di antara kita, jangan ada jarak di antara kita. Oh, dari sini ya. Ya, jadi jangan ada jarak. Apa sih tadi? Tentang menjaga hati. Oke, kita harus menjaga hati kita. Karena tidak ada orang lain yang dapat menjaga hati kita. Karena itu kita harus menjaganya. Nah, ada lagi, jaga hati supaya kalian gak bad mood. Jaga hatimu ketika misalnya mungkin ada yang deketin, ya, cowok deketin, wah dia kayaknya kok seneng ya sama aku ya, gitu. Jaga, yang perempuan harus jaga, dan yang cowok juga harus jaga hatinya supaya tidak menyakiti temannya, ya. Jadi harus jaga hatinya, karena wanita dan pria di tempat ini berharga, ya, spesial, mahal, amin. Ya, kalian akan menjadi berlian-berliannya Tuhan, amin. Indah, nanti kalian akan mendapatkan pasangan yang Tuhan sudah siapkan, yang terbaik, amin. Pasangannya seorang miliarder, pasangannya seorang pengusaha, pasangannya seorang tentara yang pasangannya mungkin akan jadi asistennya presiden dan lain-lain. Nah, makanya jadi sekarang kita harus jaga diri kita sendiri. Jaga hatimu, jangan memberikan kunci yang salah kepada orang lain. Kalau memang waktunya belum tepat, jangan buka-buka hati, jangan coba-coba gitu. Bergaul aja, berteman, bersahabat yang baik, ya. Amin. Kamu cerita dulu waktu kuliah, kamu sama Kak Sandro juga sama teman-teman yang lain itu satu AOG, beda coach, tapi kamu tuh apa ya, diperhatikan tapi tetap menjaga hati, tetap positif, tidak terlalu menebar juga atau memberikan respon yang berlebihan kalau belum waktunya, ya.